yang terakhir, yakni malam yang ke-30. Mudah-mudahan bukan yang terakhir selama-lamanya, terakhir untuk bisa bertemu kembali di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah kembali bersama dengan bulan Ramadan yang akan datang. Para pendengar, pemirsa Radio Ampel Denta dimanapun berada, malam ini adalah malam yang satu sisi kita berbahagia bisa melaksanakan tugas-tugas kita, memuliakan dengan datangnya bulan yang mulia, bulan suci Ramadan yang berpuasa, lewat taraweh, ibadah khusus yang ada di bulan Ramadan. Tak terkecuali ibadah-ibadah yang lainnya, sampai malam hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Di malam yang ke-30 ini, bagaimana kita tahu, tadi pemerintah beserta ormas Islam yang terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama, atau tadi kita kenal dengan NU, sudah menetapkan bulan Ramadan tahun ini adalah istiqmal, menggunakan 30 hari, karena tidak berhasil melihat hilal untuk mengawali bulan Hijriah. Alhamdulillah, besok berarti kita masih berada di bulan suci Ramadan. Kita tahu Ramadan bulan yang istimewa, doa dikabulkan, kebaikan diterima, dan dilipat gandakan pahalanya, dosa-dosa diampuni. Kita bersyukur. Meski satu sisi Ramadan tinggal 1 hari, ini juga besok hari Jumat. Ini berarti Jumat yang terakhir, kesempatan kita yang terbesar. Yang pertama, kita masih mendapat di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita masih mendapati hari yang paling utama, malam yang paling utama, malam hari ini, dari malam Jumat dan hari Jumat. Jadi masih ada hari Jumat di bulan Ramadan. Itu besok. Yang ada ormas ini di negara kita yang tercinta, kemarin sudah menetapkan Jumat terakhir tanggal 13. Tapi kita Jumat terakhir di bulan Ramadan sampai tanggal 20. Mana Ramadan ini juga bulan yang doa dijabah, sedekah diterima, amal kebaikan dilipat gandakan. Lebih-lebih di hari Jumat. Karena itu kita ada satu tradisi yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu, meski hadis ini banyak dipertentangkan tentang melakukan sholat kafar atau sholat al-baro'ah, sholat yang dilakukan untuk menebus sholat-sholat kita yang kita lakukan, yang kita tinggalkan di tahun-tahun sebelum kita melakukan sholat, atau kita meninggalkan sholat. Nah, ini ada ulama yang mempunyai tradisi ini, terutama banyak
dilakukan oleh ulama kota Yaman, Sana'ah, Bahrain, bahkan sholat kafar ini dikerjakan secara berjamaah. Jadi sholat kafarat ini sholat untuk menebus dosa-dosa kita meninggalkan sholat kita di masa lalu. Disebutkan dalam satu hadis, man fatatu sholatun fi umrihi falyakum fi akhir jum'ati Ramadan arba'a rakaat. Jadi satunya sampai akhir panjang hadis. Nah, di sini para ulama bersilang pendapat, banyak tanggapan, tapi mayoritas ulama menentang hadis ini. Tapi kalaupun hanya sholat untuk mengharapkan ampunan atau sholat taubat, ini dikatakan ya sah-sah saja. Dan ini juga diamalkan oleh orang-orang soleh terdahulu, bahkan orang-orang yang al-ma'rifat, al-aribillah, orang yang telah ma'rifat kepada Allah, yang seperti kebiasaan orang-orang telah ma'rifat ketika mendapati satu hal yang tidak ada dasar hukum yang kuat, kebiasaan mereka adalah langsung menghadap kepada Rasul dan menanyakan langsung. Nah, tentu saja ini kita juga tidak bisa menyepelekan yang dilakukan oleh orang-orang alim al-aribillah tentang masalah sholat kafar. Memang ada yang sampai berpandangan keras seperti Syekh Ibnu Hajar al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj tentang keharaman melakukan sholat ini. Bahkan kalau menganggap sholat ini ada tuntunan juga dikatakan kufur. Ini Syekh Ibnu Hajar al-Haytami. Kalau mungkin ini yang dimaksud kalau itu sampai menggugurkan sholat-sholat yang ia tinggalkan. Sedangkan mungkin yang dimaksud mengerjakan sholat kafarat ini, terkadang kita ini meninggalkan sholat kan tidak bisa dihitung berapa banyak. Yang kita kodok ya yang kita hafal itu tetap wajib dikodok, bukan seperti yang meruntut satu hadis ini, siapa yang melakukan sholat kafarat ini 4 rakaat, satu tahiyat, satu salam, dikerjakan setelah sholat Jumat. Ini waktunya setelah zuhur sampai asar. Di situ di dalam hadis yang disebutkan tiap-tiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, dan itu diajarkan rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Setelah Fatihah membaca surat Al-Qadr sampai 15 kali, Al-Kautsar 15 kali. Kemudian Nabi menjelaskan ini apa keuntungannya sholat kafarat. Itu bisa menghapuskan dosa, meninggalkan sholat, menghapuskan dosa ketika kita meninggal. Kalau sholat kita tinggalkan wajib diqodho, tidak bisa di ulama. Meninggalkan menghapus dosa selama kita meninggalkan sholat di masa lalu selama 400 tahun. Satu riwayat sampai 1000 tahun. Sahabat sampai terheran-heran, kok besar, padahal kita ini umat jenengan dikasih umur rata-rata 60 sampai 70, kok begitu besar. Lantas kalau dosanya tidak sampai seperti itu, sedangkan yang dihapuskan sampai. Nah ini Nabi menjawab, kalaupun kita tidak mempunyai dosa, maka yang dihapus adalah dosa orang tuanya, istrinya, anaknya, kerabatnya, tetangganya, dan siapa orang-orang yang sampai batas keutamaan 400 tahun itu hapus. Terus bagaimana tanggapan kita tentang sholat ini? Kalau tanggapan kami ini bagus saja kita lakukan.
Karena itu juga termasuk sholat taubat lah, termasuk kategori sholat taubat. Bagus, tapi yang saya ingatkan, adapun sholat yang kita ingat, yang kita tinggalkan ya tetap harus untuk diqadha. Ini terkait masalah sholat kafarat yang dilakukan di hari Jumat yang terakhir dalam bulan Ramadan setelah sholat Jumat sebanyak 4 rakaat, 1 tahiyat. Para pendengar pemirsa Radio Ambil Dentah dimanapun berada, kembali lagi, malam ini adalah malam yang terakhir. Besok sudah Lailatul Aid, karena sudah pasti nih kita besok menjalani puasa yang ke-30. Bagus yang mana? Semuanya bagus. Tapi kalau jumlah hitungan, ya bagus yang 30, lebih banyak pahalanya. Ya, asal tidak geruneng. Di satu sisi sebetulnya kita ini bersedih. Perginya Ramadan ini satu musibah yang sangat besar. Karena disebutkan dalam satu hadis, ketika Nabi itu menyatakan idza kana akhirul lailatin min Ramadan maka dis-samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila malam terakhir Ramadan itu telah datang, maka langit, bumi dan semua malaikat menangis dengan alasan musibah akan menimpa kembali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat terheran, musibah apakah yang sampai membuat langit, bumi, semua malaikat menangis? Bertanya kila, ya Rasulullah, ayu musibatin hiya ya Rasulullah, musibah apa itu? Oh la zihabu Ramadan li'anna da'awati fihi mustajabah was sadaqati maqbulah wal hasanati mudha'afah wal dzunuba maghfurah. Karena di situ doa diijabah, sedekah diterima, amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya, dan dosa-dosa diampuni. Ini akhir Ramadan. Tapi kita juga berbahagia karena kita telah melewati satu tugas penting. Siapapun yang mendapat di bulan Ramadan, man syahida minkum asy-syahra falyasum, wajib berpuasa. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan mendengar pemirsa perhati dimanapun berada juga semua bisa melaksanakan puasa sampai kemarin hari yang ke-29, dan mudah-mudahan besok juga masih diberi kekuatan oleh Allah menyempurnakan puasa kita sampai hari yang ke-30. Para pendengar pemirsa Radio Ambil Dentah dimanapun berada, Ramadan tinggal 1 hari, dan besok, dan itu juga 1 hari ada di hari Jumat. Sekali lagi, ini kesempatan kita mengejar ketertinggalan kita, keteledoran kita selama Ramadan dari hari 1 ke 29 bisa kita kejar, tinggal 1 hari. Dimana di situ di Ramadan doa diijabah, di hari Jumat doa diijabah. Nabi udah katakan, ini mungkin yang dipakai dalil sholat kafarat, sholat kafarat. Karena di hari Jumat itu ada satu waktu yang siapapun meminta berdoa pasti diberi oleh Allah. Nah, di mana waktunya ini disembunyikan ya. Kalau meruntut pendapat dan dikatakan Syekh Qayyim al-Jauzi, ada 72 macam pendapat tentang letak waktu yang disebut oleh Nabi di hari Jumat, yang siapapun yang berdoa pasti dijawab oleh macam-macam. Namun semua disimpulkan mengerucut pada pendapat yang paling kuat. Ada 2, yaitu yang pertama adalah di waktu antara khutbah pertama dan khutbah kedua.
hari Jumat. Dan yang kedua adalah di waktu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang paling istimewa yang disembunyikan Allah dari kita. Nah, dari dua pendapat ini mana yang paling utama? Ini pendapat yang kedua, yaitu di waktu antara sesudah asar sampai terbenamnya matahari sampai maghrib. Dan di situ, di mana letaknya? Ya di waktu antara itu. Makanya ada satu torekoh yang mempunyai amalan ketika hari Jumat setelah sholat asar berzikir sampai terbenamnya, itu torekoh Tijaniyah. Para pendengar pemirsa Radio Ampel Dentah dimanapun Anda berada, jangan berkecil hati. Ramadan masih ada, besok tinggal 1 hari, dan mudah-mudahan mampu kita maksimalkan kesempatan juga di hari Jumat. Setelah itu jangan lupa kami juga mengingatkan kewajiban puncak penutup penyempurna puasa adalah membayar zakat fitrah. Dan kemudian kita berbanyak bertakbir. Kemudian di pagi hari penutup dari semua rangkaian selama Ramadan, yakni melaksanakan sholat Idul Fitri. Mengenai hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, tentang disyariatkannya ulama sepakat. Tentang hukumnya ini ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat di antara kalangan 4 mazhab. Al-mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, hukumnya sunnah muakkadah. Ini sholat Idul Fitri. Kalau pendapat dari Imam Hambali fardu kifayah. Tapi ini pendapat dari mazhab Hanafi, ini fardu ain. Jadi sama seperti sholat 5 waktu. Jadi karena ada yang menganggap fardu ain ini, maka sholat adanya harus kita perhatikan. Waktunya panjang, nanti harus berjamaah. Jadi waktunya sejak terbitnya matahari sampai naik kurang lebih 1 tumbak sampai tergelincirnya matahari waktu bawah. Bisa kita lakukan sendiri. Andaikan kita tertinggal mungkin karena menunggu setelah sholat subuh capek menunggu bablas, jangan sampai nggak sholat. Karena menutup dari rangkaian Ramadan sholat itu. Jangan lupa malamnya istimewa, besok juga istimewa. Ya, mudah-mudahan Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran tanpa ada halangan yang berarti, bisa menyelesaikan akhir Ramadan yang ke-30 tepatnya di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar saya, demikian opening kita di Bincang Ramadan edisi hari ini, yakni tentang bagaimana kita memaksimalkan akhir Ramadan dan kita melakukan segala sesuatu kebaikan di 1 Syawal menjelang hari raya Idul Fitri ini, sehingga menjadi satu upaya semangat untuk mengejar ketertinggalan kita di selama 1 Ramadan hingga hari ini. InsyaAllah semoga kita bisa memaksimalkannya tersebut. Baik pendengar siang, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan Anda juga nanti bisa bergabung di 0895 32775 7755. Kita lihat sejenak berkembang akan salam hari dan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di semua Rasul dan Radio Ampel Dentah, suara syiar Islam Anda.
Baik pendengar saya 90 FM dan juga pemirsa pemerintah yang dirahmati kembali di bidang Ramadan bersama Gus Zainul. Baik Gus, ini masih tentang akhir Ramadan. Ini kita kan berada di malam yang ke-30. Apakah masih juga menutup kemungkinan dengan adanya Lailatul Qadar ini? Bisa kan masih di dalam bulan Ramadan. Jadi seperti pendapat dari 3 mazhab kemarin yang sudah kita bahas. Jadi menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali, Lailatul Qadar itu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Berbeda dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi ada di sepanjang tahun, tidak harus di bulan Ramadan. Nah, kalau 3 mazhab di bulan Ramadan, lah lebih sering banyak terjadi di 10 hari yang terakhir, terutama di malam ganjil berdasarkan hadis-hadis. Meski hari yang ke-30 kan termasuk rangkaian Ramadan. Nah, bisa jadi mudah-mudahan malam ini juga malam Lailatul Qadar. Masih kesempatan Karena ini masih bulan Ramadan, bro. Ini Ramadan, bro. Istimewa, malam-malamnya istimewa, menitnya, detiknya. Karena ini bulan yang mulia. Syahrun azim, syahrun karim. Awalul rahmah asatu maghfirah akhiru ikunina. Ya bisa jadi. Karena masih di dalam bulan Ramadan, artinya masih kita bisa memaksimalkan ibadah di malam-malam itu. Ini malam yang terakhir, Ramadan. Terakhir kesempatan ini yang kemarin masih dilebosi. Bahkan ada yang malam ini mengadakan qiyamul lail. Mumpung masih ada Ramadan. Tidak menutup kemungkinan ya, yang di Rangka, yang di Kaliwaron mungkin, yang di Wonokusumo Wetan. Iya. Baik Gus, ini kemudian ada yang sudah bergabung ini Gus. Nah, ada datangnya dari Mas Once. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Once alias David. Ini yang mau ditanyakan masih tentang syarat kafarat tadi Gus. Nah, yang 4 rakaat tadi. Ini kan keterangannya dengan tadi bahwa yang dibaca setiap
Rokaatnya setelah Fatihah adalah surat Al-Fadr 15 dan Al-Kautsar 15 kali. Ya ini kalau seandainya ini tidak hafal, diganti dengan surat yang lain yang hafal gimana? Boleh, tapi ini meruntut pada hadis yang disebutkan. Tapi kalaupun kita nggak hafal ya baca Fakroma, kayak surah Al-Quran, apa yang kamu hafal? Udah ya, pendek-pendek. Kalau untuk hitungannya Gus, apa nggak harus 15? Makanya itu, ini kan dari hadisnya seperti itu. Tapi kalau kita mengamalkan dalam satu pengamalan, penjelasan, ya bebas. Jadi yang penting cara prakteknya itu dalam pengamalan ini satu tasyahud. Salah tasyahud akhir saja. Ya, tasyahud akhir saja. Bahkan di Yaman ini dikerjakan berjamaah. Coba kita hitung berapa lama ya. Kalau dihitung lama ya nggak lama. Seperti salat isya, Iya. itu sedikit lah. 15 kali dari salat tasbih juga 20 menit ya. Kalau 4 rakaat ini ada satu yang rawan lupa. Karena yang dibaca kan sama. Iya, ya sambil menghitung. Ya artinya begini, kalau diamalkan boleh. Ini kita juga kan wajib mengikuti wa mutaba'atus sholihin. Ini yang menjadi dasar. Kita mengikuti orang-orang soleh dan mereka juga bukan golongan orang-orang biasa. Kita tidak harus merunut pada Quran hadis. Nah ini kan kita yang wajiban kita ini wati Allah, wati Rasul, wa ulil amri. Ulil amri di sini minal ulama wal auliya. Di golongan para ulama, salafus soleh ini kan ada yang mengamalkan. Dan mereka bahkan terkenal wali di wilayahnya, ya al-arabilah. Dan mereka tentu saja sudah terbiasa bertemu dengan Rasulullah. Nah, setiap permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran, dalam hadis kali, tentu saja mereka akan bertanya langsung kepada beliau. Ini seperti toreko-toreko ya juga seperti itu. Masalah pengamalan kalau kita kembali masalah harus merunut hadis, tidak ada amalannya, kita kembali ke toreko. Nabi apa pernah mengajarkan seperti itu? Pikir seperti ini, kita kembali seperti itu. Selama ini tidak ada unsur kemaksiatan isuti. Jadi ini namanya ya salat kafarat memang karena fungsinya seperti di dalam diterangkan dalam satu hadis itu menghapus dosa karena kita meninggalkan salat. Sekali lagi yang saya ingatkan, tidak serta-merta sholat kita tidak kita qadha, karena ini hukum syariat. Setiap sholat yang kita tinggalkan harus itu qadha. Artinya terkadang manusia ini kan meninggalkan secara sengaja, ini kan berdosa. Dan terkadang kita terlupa sholat kita yang kita tinggal berapa lah ini ya. Nah, itu yang kita qadha, yang kita ingat. Nah, adapun yang mungkin yang nggak ingat ya ini pakai sholat ini. Ini untuk menutup dosa kita meninggalkan sholat dan mungkin sholat-sholat yang terlupa dari kita. Begitu Mas Once, jadi boleh dengan surat yang lain kalau memang kita tidak hafal dengan dua surat tersebut. Karena tuntunannya yang memang seperti itu. Jadi kalau masalah jumlah suratnya mau dibaca sekali, ya monggo-monggo saja, tapi memang tuntunannya itu yang kita dapat yang terpenting ini rakaatnya ya. Yang penting rakaatnya 4 rakaat, 1 tasyahud, 1 tahiyat akhir, yang tahiyat akhir. Ini memang rawan lupa orang sholat bisa ada yang tahiyatnya 2 kadang lupa rakaat. Biasanya rakaat ketiga keempat kan tanpa membaca surat. Ini setiap Fatihah surat. Jadi kalau seandainya lupa rakaatnya gimana Gus? Apa harus sujud sahwi? Ya itu tetap aja kalau diberlakukan seperti itu kan ya, kalau lupa itu sujud sahwi biasa. Untuk ya, menutupi kelupaan tadi. Tapi sungguh terlalu ya sampai awal sholat ini lupanya karena banyak pikiran atau ngantuk.
Baik-baik, demikian Mas Once. Mudah-mudahan jawaban ini bisa dipahami. Artinya kan ini ada tuntunan contoh dari pemutaba'atus sholihin ini kan, ya lebih baik kita amalkan. Jadi orang-orang soleh Betul. teman-teman Juga untuk mencari pahala, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di hari Jumat. It's okay. Cuman mereka-mereka yang melarang ini kan mungkin terfokus, ini bukan syariat. Kalau dianggap syariat, artinya banyak amalan-amalan yang kita lakukan, tidak ada tuntunannya, tapi kita mendapatkan ujangan dari guru, dari amalkan. Jadi kita mengikuti amaliyah orang-orang yang dekat dengan Allah. Baik Gus. Nah, kemudian ini ada yang sudah bergabung juga, ada Mas Wasono yang ada di seputaran Kali Warung sana. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam di sana. Monggo. Ini pertanyaannya masih di seputaran sabar lagi. Bagaimana caranya supaya di akhir 30 hari bulan Ramadan ini masih bisa tetap sabar dan tersenyum Gus. Perbanyak istighfar. Istighfar untuk dirinya, istighfar untuk kedua orang tuanya, dan untuk seluruh orang Islam, orang iman. Ini ada satu hadis qudsi di sana. Imam Wahab bin Munabbah menuturkan di Taurat maktubun. Di dalam kitab Taurat disebutkan dalam satu hadis qudsi, man arada ayyakuna ladai badanun sabirun wa lisanun dzakirun wa qalbun khashi'un wa alaihi bikasrul istighfar bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin. Siapapun yang menginginkan dirinya mempunyai kesabaran dalam dirinya, dalam tubuhnya, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, dan hati yang takut hanya kepada Allah, perbanyak istighfar. Istighfar aja, astagfirullahaladzim. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustafa, kita kalau meminta ampun sehari 25 kali aja, kata bahwa min auliya. Ini Sayyidina Ali didhawuhi kali kanjeng Nabi, ya Ali, man qala kulla yaumin astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil mu'minin wa muslimin minum al-amal khamsatan wa isrina marrah, kata bahwa min auliya. Wahai Ali, siapa saja yang setiap hari membaca astagfirullahaladzim wali walidayya wali jami'il muslimin wal mu'minin al ahya'i minhum al amwat sebanyak 25 kali, maka Allah tulis, Allah tetapkan dia termasuk dari kekasih-kekasih. Kekasih Allah itu ada tanda-tandanya yang kita bahas kemarin hari Sabtu dalam kajian kita Al-Fatihah Rabbani. Yo ciri-ciri wali ini pangeran. Wali ini hati ini bersih. Ono penyakit-penyakit, gak duwe hasad, gak duwe sombong, gak duwe medit, gak duwe tomat dan lain sebagainya. Di antara nemane wali itu sabar atas semua ujian. Wali niku andap asor, rendah hati. Wali niku zuhud ambek dunya. Ndelok dunya kelangan ngono aja bingung kepikiran. Kalau duwe ini ya proses ya. Mudah-mudahan ini Ramadan mampu membentuk kita jadi manusia yang lebih baik. Pikirkan satu. Perbanyak istighfar, banyak istighfar. Ya, seperti Nabi sehari semalam istighfar 100 kali. Kalau sampean ya paling enggak 25 kali astagfirullahaladzim wali daya muslim Allah ya astagfirullahaladzim wali daya. Berarti kalau 25 kali habis sholat 5 kali. Kalau 100 kali tambah jempol 4 ya.
Kan ada hati sokai, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhrajan, min kulli hammin farajan, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan, merutinkan baca istighfar setiap hari, maka Allah min kulli dzikin makhrajan, dari setiap kesempitan Allah berikan jalan keluar, dari setiap kesusahan Allah berikan kebahagiaan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Astagfirullahaladzim. Li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum. Masya Allah, kesempatan yang luar biasa dan ilmu yang luar biasa, istighfar. Allah. Nah, ini kemudian ini Gus yang juga sudah ikutan bergabung ini Gus. Ada Mas Faisal, masih stay nggak mudik Mas Faisal. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya Gus, yang sekiranya itu jadi kenang-kenangan di akhir Ramadan ini Gus. Kira-kira apa yang bisa diamalkan ini Gus di akhir Ramadan ini Gus? Tentu saja tadi yang pertama perbanyak istighfar. Bulan Ramadan adalah bulannya taubat. Nah, yang kedua, bulan Ramadan ini bulannya bersedekah. Nah, ini amalan yang terakhir, apalagi besok hari Jumat. Sebaik-baik sedekah itu hari bulan Ramadan, dan apalagi di hari Jumat. Ini sahabat bertanya, ayu sodakotin, ini afdal ya Rasulullah, qala sodakotin di Ramadan. Nah, kalau istighfar ini sudah tentu saja amalan yang sangat beruntung sekali. Dalam satu hadis qudsi disebutkan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung sekali. Besok orang yang menemukan dalam buku catatan amalnya banyak membaca istighfar. Seperti Bapak di sana tadi, Raden Wasono Sumati. Itu perbanyak istighfar. Banyak istighfar. Makanya di akhir Ramadan Allah janjikan hari itu adalah hari al-yaum alladzi yaghfirullahu fihi dzunubakum wa yanzurukum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum bil rahmah. Pada hari itu Allah mengampuni semua dosa banyak yang berpuasa dan mengabulkan doanya serta memandang mereka semua dengan pandangan kasih sayang. Di akhir Ramadan ini pembebasan dari dosa, pembebasan kalau dosa sudah dibersihkan, terbebas dari api. Ini yang paling banyak istighfar. Syahrul Ramadan, syahrul taubah. Yang kedua tentu saja sedekah, diperbanyak. Ini yang paling utama ya. Baca Quran Ramadan, syahrul Quran. Ya, yang paling saya anjurkan perbanyak istighfar. Itu Mas Faisal yang ada di pesantren ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi. Tentu saja ini ya catatannya. Makanya beruntung di akhir Ramadan itu ada bisyarawan, ada parselan, ada pemberian, entah itu angpau, entah itu pakaian untuk, nah ini kan sedekah dalam artian. Ini yang bisa kita lakukan kalau kita punya kelebihan. Tapi jangan lupa zakat fitrah. Ini untuk melengkapi puasa kita, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bainas sama wal ard wala yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan itu masih ada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Belum sampai kehadiran Allah sehingga dikeluarkan zakat fitrah. Baik Gus, kita rehat sejenak Gus, kita hadirkan kembali untuk pendengar setia di manapun berada. Dan di jam Ramadan akan kita lanjut kembali setelah satu temuan berikut ini. Tetaplah bersama kami di 90.9
Tadi apa kata suara syiar Islam Anda? Baik, terima kasih 90 meter dan juga pemirsa penyantol kita yang dirahmati Allah, kembali di Bincang Ramadan di edisi 30 Ramadan 1447 Hijriah, masih bersama Gus Zainul. Gus ini tentang zakat fitrah, Gus. Kalau
masalah apa yang dikeluarkan, kemudian jumlahnya berapa, ini kan sudah pernah kita bahas. Masalah di mana dia harus dikeluarkan, kan karena ada orang yang mungkin rumahnya di luar kota, tapi dia mencari manusia di Surabaya. Nah, ini kemudian dia harus mengeluarkan zakat fitrah itu di mana? Di tempat dia mendapatkan maisha juga bisa, sebenarnya boleh. Ada yang di tempat tinggalnya. Yang terpenting di dalam zakat fitrah ini adalah tepat sasaran gitu. Karena kalau diserahkan kepada orang yang tidak berhak, ini tidak termasuk zakat fitrah, tidak dianggap, ya cuma dianggap sedekah, beda. Ini di dalam, kalau ini diserahkan sendiri ya, tapi kalau kita wakilkan ke, sekarang kan banyak di masjid, ini kan diwakilkan untuk disalurkan. Jadi makanya ini kalau yang membuka panitia pengumpulan zakat ini, kami harap sebelumnya sudah ada pendataannya, siapa-siapa yang akan mendapatkan zakat fitrah, dan tentunya perlu diingat agar zakat fitrah sudah diserahkan sebelum sholat Idul Fitri, karena memang disyaratkan kan untuk saat Idul Fitri ini semuanya bisa bersenang-senang untuk makan di masjid, tidak ada susah. Terus boleh Gus, ada yang juga sudah ikutan bergabung Gus, ada dari Mas Adi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini kan dengan adanya perbedaan hari raya Gus, ini menjadi berkah bisa ikut sholat 2 kali. Seharusnya begitu atau gimana Gus? Cukup 1 kali. Monggo, itulah ikhtilaf ummati rahmah. Kan ini ada mungkin yang waktu awal Ramadan ada di luar negeri, atau mungkin di Mekah kan beda ya. Kalau puasanya di sana kan lebih dulu. Terus kembali ke Indonesia, terkadang tidak full Ramadan ya. Kembali ke Indonesia, di sini gimana, mau ikut pemerintah atau ikut sesuai kita mengawali puasa di Arab Saudi gimana? Di sini ada 2 pilihan. Kalau kita menurut pada puasa kita ya maksimal 30 hari. Nah, kita bisa beruntung, kita di sini bisa berhari raya. Kalaupun tidak ada, kamu hari raya sendiri aja sudah 30. Tapi yang paling utama tetap ya mengikuti baladiyah ya, tempat dia kembali di situ hari rayanya seperti apa. Kalau di sini kan kita bisa memilih, sampean ikut grup sebelah ya monggo. Tapi bagi saya, kalau kita dari awal startnya itu ru'yah ya harusnya kita fair dong. Akhirnya ya kita tutup dengan ru'yah. Kalau kita awali dengan hisab ya kita akhiri dengan hisab. Cuma mungkin yang ditanyakan, boleh nggak saya mengalir ru'yah sholat 2 kali? Monggo sampai di sini monggo, tapi ya gak fair gitu. Tapi kalau ru'yah kan semuanya sudah ada aturan, ketentuan ya, seperti tadi ada yang sempat terlihat tapi kan tidak memiliki kriteria yang ditetapkan oleh Mabin Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ini setelah tahun 2022 ini ada perubahan aturan kriteria untuk melihat hilal. Itu hilal dianggap terlihat kalau ketinggian minimal 3 derajat. Elongasi itu 6,4 derajat ya. Sebelum di tahun 2022, di tahun 2021 ini aturannya agak sedikit.
Itu ketentuan masih 2 derajat minimal. Elongasi masih 3 derajat. Kemudian ada pembahasan-pembahasan yang terlalu kecil. Untuk imkanur ru'yah itu sangat sulit, hanya diputuskan 3 derajat. Ini sudah menjadi kesepakatan para menteri agama dari kawasan Serupun ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Ya oke aja Mas Hadi, mau sholat, mau ikut hari raya besok, tapi yang fair dong. Kita awali dengan sumuli ru'yati ya wa'aftiru ru'yati. Tapi bagi saya lebih baik yang 30 dong. Ada 30 ya. Dapat bonus. Ada bonus. Kita berpuasa mendapat tambahan hari. Alhamdulillah kita berarti kalau kita kan masih mendapati Ramadan. Masih mendapati Ramadan. Amal dilipat gandakan, doa diterima, sedekah diterima, doa dijabah, dosa diampuni. Tapi kalau sudah kita berhari raya ya sudah, kita awali lagi dong. Nah itu kan kemudian ada yang bertanya begini Gus, kan katanya kalau sudah ada takbir kita tidak boleh berpuasa, gitu. Gimana itu? Iya, kalau yang sudah bertakbiran, ya maksudnya bertakbir dia sudah selesai puasanya, bukan apa? Kalau sudah takbiran semuanya nggak boleh puasa, kabeh tidak seperti itu. Jadi maksudnya kalau kamu sudah bertakbir berarti wal itu mulai dari tukab dulu alamat. Nah, berarti sudah menganggap selesai. Sudah berhari raya gitu loh. Nah, kalau yang belum bertakbir itu maksudnya belum memutuskan ini hari raya. Tapi dia sampai itu berpuasa kalau nggak 29 hari ya 30 hari. Ya berarti ngambil yang 30 hari. Nah, ini kan kebetulan untuk ya kemarin juga 30 hari ya. Sekarang juga 30 alhamdulillah. Kalau saya senang 30 hari lebih senang lagi daripada yang 29. Dapat bonusan. Kalau Mas Hadi mungkin sudah capek ya, tapi atau mungkin sudah mau mudik ini. Tapi kan pastinya Ustaz Salam mau siaran kan sampai hari Sabtu kan. Nah, itu saja besok. Di sini kalau diapel kan tadi sudah diumumkan tetap mengikuti ru'yah ya. Sebelumnya menentukan awal bulan Hijriah itu dengan ru'yatul hilal. Meski ada beberapa yang memakai hisab seperti untuk poso, montor ya. Nah, bahkan ada yang sudah hari raya tadi. Tarekat Naqsabandiyah ya. Kok gak ikut yang tadi? Ini pelanggaran ini, berarti puasanya masih. Insya Allah di satu hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk meraih terutama. Ini kan berarti masih malam Ramadan. Masih malam Ramadan. Baik Gus, dan jika mendengar siang dimanapun berada, ini kita sudah berada di menit yang ke-40 gitu ya, lepas dari pukul 1. Karena itu di akhir Ramadan ini membungkus apa yang bisa disampaikan untuk kita semua, untuk dimanapun berada, kita mensikapi untuk meningkatkan ketakwaan kita semua itu membungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa jami'in ni'mati wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil rusuli wal anbiya. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa asliya wa ashabihi nujaba wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Bil khassati sayyidil aqtabi wal awliya. Sayyidah Syahmud Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wal karamati wa hurra. Allahumma shalli ala sayyidil Fatih ma aghliq al-khatib lima sabaq nasir al-abdi wa haqq. Alhamdulillah surabika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. La tanfa'u lana bi aqwa berubah wa tulitu bi anna Allah wa syarra taqsir. Takun lana bi waliya nasirun waliyina. Para pendengar pemirsa dalam berada dimanapun berada, Ramadan masih tersisa 1 hari, masih banyak, masih 1 hari kesempatan kita untuk menambah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu lewat berbanyak ibadah, berbanyak amal soleh,
Lebih ini di malam Jumat dan besok berarti hari Jumat yang terakhir. Dan seperti yang kita bahas tadi tentang hal yang bisa kita lakukan lagi selain puasa, ada sholat kafarat. Ini bagi mereka yang mungkin masa mudanya sering meninggalkan sholat. Tetap kalau sholat yang kita ingat kita tinggal wajib diqadha. Tapi untuk menutupi seperti itu bisa kita amalkan sholat kafarat. Bahkan dilakukan berjamaah. Sholat kafarat ini seperti di sini kan Jumatul Wada, Jumat perpisahan dengan bulan Ramadan, Jumat yang terakhir. Tapi mudah-mudahan ini berpisah bukan untuk selamanya, tapi untuk bertemu lagi di tahun yang akan datang. Itu banyak, terutama istighfar, banyak baca Quran, sholawat, semua apa yang kita bisa lakukan. Dan seperti halnya yang kita lakukan selama bulan Ramadan, tentu dari Jumat ada amalan-amalan yang paling istimewa, yaitu baca sholat. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i, uhibbu as-salata fi kulli hal wa fi yaumil jum'ati wa lailatiha ahabba istighbabi. Saya senang sekali baca sholawat di setiap waktu. Dan di malam Jumat atau hari Jumat sangat senang sekali bersolat. Karena Nabi sendiri menyatakan, siapa yang bersolat pada hari Jumat, man shalla alayya yaumal jum'ati wa lailatiha mi'ata marrah kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah wal bayan. Hari Jumat atau malamnya ini habis disebut. Jadi ini mungkin amalan yang bisa dilakukan, perbanyak istighfar, setelah istighfar perbanyak berselawat. Ini karena amalan yang paling utama di malam Jumat dan hari Jumat adalah berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita di Indonesia ini masih punya tradisi malam Jumat, kalau sebagian dan habis sisa banyak maulid tiba, maulid Sidurur, kalau diambil kan habis subuh baca maulid. Ini tak terkecuali di bulan Ramadan, sangat-sangat dianjurkan. Ini tetap lakukan puasa seperti biasa. Ini jaga, jangan hanya puasa, nak makan, nak minum, tapi puasa menjaga diri dari melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang maksiat, berdosa. Itu inti daripada puasa. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini puasa yang betul mengantarkan kita mendapatkan satu hari yang disebut hari raya, hari di mana pada hari itu kita dibersihkan dari semua dosa kita. Kita tahu ada seorang sahabat, sering kami sampaikan, sahabat Anas bin Malik. Orang mukmin ini diberikan 5 hari raya. Innal mu'min khamsata ayat. Orang mukmin ini mempunyai 5 hari raya, hari kebahagiaan. Yang pertama ini mungkin yang disebut Aidil Fitri, al-yaum allati yamurru alaihi wa lam yuktab alaihi dzambun. Hari yang dilewati ketika hari itu dia tidak tercatat satu pun dosa. Ini adalah yaumul aid. Al-yaum allati yaghfiru dzunubakum. Hari ketika Allah menghapus semua dosa kalian. Ini hari raya, begitu bahagianya. Yang kedua, al-yaum allati yakhruju minad dunya bil iman. Seseorang ketika meninggal dunia dengan membawa keimanan, bahwa yaumul itu ada hari raya. Yang ketiga, wasalih al-yaum alladzi yamuru 'ala sirat kalbarqil khatib, wa huwa yaumul itu. Hari ketika seorang mampu melewati siratal, itu hari yang sangat membahagiakan. Jika semua orang terpeleset, kita selamat. Yang keempat, al-yaum alladzi yadkhulu fi al-jannah, wa huwa yaumul itu. Hari ketika seseorang masuk ke dalam surga, itu sangat bahagia. Karena surga itu malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tapi yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah terlintas dalam pikiran siapapun. Wow, ini sangat bahagia. Dan puncak hari raya yang kelima adalah al-yaum alladzi yanzuru fihi ila rabbikum fa huwa yaumul idin.
hari ketika seseorang bisa memandang zat Allah yang maha indah, itu adalah hari raya. Jadi kan hari raya esok ini adalah awal untuk mendapatkan hari raya yang lainnya. Mudah-mudahan selepas Ramadan Allah berikan kepada kita hari raya yang sebenarnya, dan semoga Allah lanjutkan untuk kita diberikan hari raya yang lainnya. Mati dalam keadaan iman, diberikan oleh Allah pertolongan bisa melewati Shiratal Mustaqim, diperkenankan masuk surga, dan diperkenankan bisa memandang zat Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan 5 hari raya kita kepada kita semua. Juga seluruh pendengar pemirsa pemerhati di Ampel Denta. Mudah-mudahan Allah berikan 5 hari raya ini kepada kita semua. Dan kami dari studio Ampel Denta gelombang 90,5 FM juga tak luput dari dosa, dan mungkin ini bincang Ramadan yang terakhir karena besok sudah malam takbir ini pasti ini di Ampel biasanya juga diisi dengan takbiran. Mungkin ini adalah bincang Ramadan yang terakhir kita, mudah-mudahan bukan yang terakhir seterusnya, tapi kita menunggu bincang Ramadan di edisi tahun 1440. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, berkah, berikan kesehatan kepada kita semua, kesempatan oleh Allah kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan kami juga kalau punya salah mohon dimaafkan dengan sepenuh hati. Panjenengan sudah semua, mungkin panjenengan tapi mungkin tidak punya salah. Tapi kalaupun ada salah, kami juga tidak keberatan sama sekali dan sangat ingin memberikan maaf kepada kalian semua. Dan kita semua mendapatkan hari raya Idul Fitri. Amin. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas segala pencerahannya, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua, dan juga memberikan kekuatan kepada kita beriman batinan untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Baik pendengar siang dan pemirsa di Ampel Denta yang dirahmati Allah, demikian bincang Ramadan edisi akhir Ramadan 1427 Hijriah. Terima kasih kepada pendengar yang sudah datang bergabung bersama kami dan yang sudah stay tune di 95 FM. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi Anda, memberikan ampunan bagi Anda, dan juga terima kasih. Tiada yang dapat kami sampaikan kecuali jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah. Terima kasih buat teman-teman santri keliling, juga Ananda dari SMK Dr. Sutomo yang selalu setia untuk mengikuti pertemuan bincang Ramadan dan juga ikut serta menjalankan tugasnya demi terlaksananya acara di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Akhirnya salam segera mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jaga diri Anda baik-baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila kami terik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya. Jangan buat foto. Oke. Sampai jam 2 suwe tak sampai.